Bayangkan kamu berada di dasar laut sedalam 100 meter, terputus dari kapal, tak ada oksigen, dan gelap total. Waktu hidupmu tinggal 8 menit. Tapi entah bagaimana, kamu masih bernapas setelah 30 menit. Mustahil? Tidak bagi Chris Lemons. Inilah kisah nyata yang menantang logika manusia. Penyelam yang selamat dari kematian yang sudah menantinya di kedalaman samudra. Chris Lemons bukanlah penyelam biasa. Ia adalah saturation diver, jenis penyelam profesional yang bekerja di kedalaman ekstrim, melakukan perbaikan pada struktur minyak dan gas di dasar laut. Pada tahun 2012, Chris sedang menjalankan misi di Laut Utara, bekerja dari kapal raksasa bernama The Topaz. Ia turun ke kedalaman sekitar 100 meter, terhubung ke kapal melalui sebuah sistem vital bernama umbilikal. Seutas kabel besar yang mengalirkan oksigen, listrik, komunikasi, dan panas ke helmnya. Hari itu tampak biasa. Cuaca cukup bersahabat, dan Chris bersama dua rekannya sedang melakukan rutinitas penyelaman untuk memperbaiki struktur bawah laut. Mereka masuk ke dalam bel untuk menyelam, sebuah kapsul berat yang membawa mereka turun secara perlahan ke dasar. Semua terasa terkendali, suara di helmnya jernih, alat-alat bekerja sempurna. Tak ada yang tahu bahwa beberapa menit kemudian, Chris akan berada dalam bahaya paling besar dalam hidupnya. Sendirian, tanpa oksigen, di dasar laut yang gelap dan membeku. Hari itu, Chris dan dua rekannya diturunkan dari The Topaz ke dasar laut menggunakan diving bell. Mereka bekerja di kedalaman lebih dari 90 meter, di dekat struktur anjungan minyak. Semuanya berjalan sesuai rencana. Komunikasi dengan tim di atas lancar. Suhu dingin bukan hal aneh bagi penyelam sekelas Chris, karena ia mengenakan pakaian khusus dan mendapat aliran panas dari sistem kapal. Namun, di permukaan, badai mulai mengguncang kapal. Angin dan ombak semakin ganas. Saat itu, kapal mengalami kerusakan sistem posisi dinamis, Dynamic Positioning System, alat yang menjaga kapal tetap stabil di satu titik. Akibatnya, The Topaz mulai bergeser tanpa kendali. Ini adalah mimpi buruk bagi penyelam, karena pergeseran kapal bisa menarik kabel umbilikal yang menghubungkan mereka ke permukaan. Tiba-tiba, kabel umbilikal milik Chris tertarik paksa, lalu terputus. Dalam sekejap, Chris kehilangan suplai oksigen, lampu, panas, dan komunikasi. Ia benar-benar terputus dari dunia. Tinggal hanya tangki darurat di punggungnya yang bisa menopangnya selama 5 hingga 8 menit saja. Saat kabel umbilikal terputus, Chris Lemons terlempar ke belakang dan jatuh di dasar laut yang gelap gulita. Lampu di helmnya padam. Komunikasi dengan tim hilang total. Dalam sekejap, ia tidak bisa melihat apapun, tidak bisa mendengar siapapun, dan tidak tahu apakah ia akan ditemukan. Di dalam helm, napasnya menjadi satu-satunya suara yang terdengar. Cepat, berat, dan semakin panik. Tangki cadangan yang ia bawa hanya cukup untuk 8 menit. Tangki ini bukan dirancang untuk bertahan lama, hanya untuk keadaan darurat hingga tim penyelamat datang. Tapi, siapa yang bisa menyelam secepat itu ke kedalaman 90 meter, di tengah laut yang mengamuk? Chris mencoba tetap tenang. Ia tahu, satu-satunya cara untuk bertahan adalah menghemat oksigen. Ia duduk diam, memeluk lututnya agar tidak kehilangan panas tubuh. Ia menyalakan senter darurat kecil yang masih menyala di sabuknya. Tapi cahaya itu hanya menyinari lumpur di sekitarnya. Waktu terus berjalan, dan setiap detik mendekatkannya pada kematian. Tapi Chris tidak menyerah. Belum. Di kapal The Topaz, kepanikan langsung terjadi. Para teknisi dan tim penyelam di permukaan menyadari bahwa posisi kapal bergerak liar. Begitu umbilikal Chris putus, alarm darurat berbunyi. Semua tahu bahwa waktu sangat terbatas. Tangki oksigen cadangan milik Chris hanya menyuplai sekitar 8 menit udara, dan itu pun dalam kondisi normal, bukan saat panik. Dua rekan penyelam Chris segera kembali ke dalam bel, lalu mempersiapkan misi penyelamatan. Tapi prosesnya tak bisa secepat itu. Mereka harus menstabilkan posisi kapal terlebih dahulu, lalu menavigasikan bel secara manual menuju titik terakhir di mana Chris terlihat. Prosedur ini memakan waktu, dan setiap detiknya adalah pertaruhan hidup dan mati. Di dasar laut, Chris masih hidup.
Tapi tubuhnya mulai mendingin. Jari-jari tangannya mati rasa. Napasnya semakin lambat, bukan karena tenang, tapi karena tubuhnya mulai kehabisan tenaga. Di kegelapan yang membungkusnya seperti kubur, ia tidak tahu apakah penyelamat akan datang, atau ini adalah detik-detik terakhir hidupnya. Di titik ini, secara teori, Chris Lemons seharusnya sudah tidak bernapas. Tangki cadangannya hanya didesain untuk 8 menit. Namun, menit ke-10 berlalu. Lalu ke-15. Tak ada tanda-tanda hidup di permukaan, tapi sesuatu yang luar biasa sedang terjadi di dasar laut. Chris belum mati. Tim penyelamat menurunkan bel secara manual dengan tekanan yang terus dijaga stabil, agar tidak merusak tubuh para penyelam. Mereka bekerja di bawah tekanan besar, baik secara fisik maupun mental, karena mereka menyadari bahwa waktu mereka seharusnya sudah habis. Tapi entah mengapa, harapan itu masih menyala. Sementara itu, tubuh Chris sudah mulai lumpuh. Ia tak bisa lagi berdiri atau merangkak. Tapi ia tetap sadar. Senter kecilnya nyaris padam. Ia merasa seperti tertidur perlahan, tenang tapi dingin, seperti ditarik oleh kegelapan yang lembut, namun tak terhindarkan. Ia menyerahkan dirinya pada nasib. Lalu semuanya gelap. Ia kehilangan kesadaran. Tapi di saat itulah, keajaiban terjadi. Setelah hampir 30 menit sejak kehilangan kontak, tim penyelamat akhirnya tiba di dasar laut. Dalam kondisi visibilitas yang nyaris nol, mereka menyisir area terakhir tempat Chris terlihat. Hati mereka berat. Tidak ada yang benar-benar percaya bahwa seseorang bisa bertahan tanpa oksigen selama itu, di kedalaman seperti ini. Kemudian, dalam cahaya senter mereka, siluet tubuh terlihat tergeletak di lumpur laut. Itu Chris. Ia tak bergerak, wajahnya menghadap ke bawah. Segera mereka mendekat, mengira ia sudah meninggal. Namun saat disentuh, tubuh Chris masih hangat. Dan saat mereka mengangkatnya, gelembung udara kecil muncul dari mulutnya. Ia masih bernapas. Setelah lebih dari 30 menit tanpa suplai oksigen utama, Chris masih hidup. Dengan cepat, tim menarik Chris kembali ke bel. Mereka menghubungkan ulang sistem oksigennya, memberikan udara dan kehangatan. Masih tak sadarkan diri, Chris tetap bernapas, suatu keajaiban yang belum bisa dijelaskan hingga hari ini. Di atas sana, tim medis bersiap, tidak percaya bahwa mereka baru saja menyelamatkan orang dari kematian yang mutlak. Begitu Chris Lemons masuk ke diving bell, tubuhnya tetap lemas dan tak sadarkan diri. Tapi nadinya berdetak, napasnya perlahan stabil. Semua prosedur medis darurat dilakukan di dalam bel sambil perlahan mereka diangkat ke permukaan. Para penyelamat yang bersamanya masih tak percaya. Mereka menyaksikan keajaiban secara langsung. Setelah mencapai permukaan, Chris segera dilarikan ke ruang dekompresi untuk mencegah efek The Bends, kondisi fatal akibat perubahan tekanan udara secara mendadak. Di sana, dalam tekanan tinggi yang dikendalikan, Chris mulai sadar. Matanya terbuka, pelan, seperti bangun dari tidur yang dalam. Kata-kata pertama yang ia ucapkan sederhana, "Apakah aku masih hidup?" Rekan-rekannya tertawa dan menangis sekaligus. Mereka menjawab, "Ya, kamu hidup. Kami pikir kamu sudah pergi." Chris hanya bisa tersenyum lemah. Ia tidak tahu pasti berapa lama ia berada di dasar laut, tapi ia ingat kegelapan, rasa damai yang mencekam, dan lalu cahaya. Ia tidak tahu bagaimana ia bisa selamat. Tak seorang pun tahu. Tapi faktanya adalah, ia kembali dari kematian. Setelah peristiwa itu, tim medis dan ilmuwan kelautan berusaha memahami bagaimana Chris Lemons bisa bertahan hidup lebih dari 30 menit tanpa suplai oksigen utama di kedalaman ekstrem. Secara medis, itu nyaris mustahil. Sebagian besar manusia kehilangan kesadaran setelah 3 menit tanpa oksigen, dan kerusakan otak permanen biasanya terjadi setelah 10 menit. Namun, ada beberapa kemungkinan yang diajukan. Yang pertama, suhu ekstrem di dasar laut membuat metabolisme tubuh Chris melambat drastis, hampir seperti hibernasi. Ini mungkin memperlambat konsumsi oksigen dan mencegah kerusakan jaringan tubuh. Yang kedua, atmosfer helium oksigen bertekanan tinggi yang ia hirup selama penyelaman sebelumnya mungkin memperpanjang waktu hidupnya setelah umbilikal terputus. Tapi tak satu pun teori yang bisa sepenuhnya menjelaskan fenomena ini. Banyak ahli menyebut kejadian ini sebagai freak survival.
sebuah anomali yang bahkan sains belum mampu uraikan sepenuhnya. Chris Lemons menjadi bukti nyata bahwa kadang hidup bisa bertahan meskipun semua hukum logika berkata sebaliknya. Setelah kejadian dramatis itu, Chris Lemons harus menjalani pemulihan yang panjang. Secara fisik, tubuhnya melemah setelah mengalami kekurangan oksigen yang ekstrem. Namun secara mental, ia harus berjuang dengan trauma dan kebingungannya. Ia merasa seperti seseorang yang telah mati, namun kembali hidup dengan kesempatan kedua. Selama pemulihan, Chris sering merasa bingung. Apa yang terjadi di dasar laut? Apakah ia benar-benar mengalami hal itu? Ataukah itu hanya sebuah mimpi panjang yang dipenuhi ketakutan? Namun, saat ia mulai berbicara tentang pengalamannya dengan orang-orang terdekat dan tim penyelamat, ia menyadari satu hal, ia tidak sendirian dalam pengalaman ini. Tim penyelamat dan rekan-rekan penyelam yang terlibat dalam kejadian itu juga merasa bahwa mereka telah menyaksikan keajaiban. Banyak yang mengaku merasakan sebuah kehadiran yang tak terjelaskan, seolah-olah ada yang mengawal mereka di tengah teror tersebut. Bagi Chris, kejadian itu menjadi titik balik dalam hidupnya. Chris Lemons akhirnya pulih, meskipun tubuhnya masih melemah akibat peristiwa tersebut. Kejadian itu tidak hanya mengubah hidupnya, tetapi juga mengubah cara pandangnya tentang dunia. Ia merasa seperti diberi kesempatan kedua, sebuah anugerah yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Namun, meskipun ia hidup, kenyataan bahwa ia hampir kehilangan semuanya masih menghantuinya setiap hari. Ia memutuskan untuk berbicara tentang pengalaman itu, berbagi cerita tentang keberanian, ketahanan, dan juga tentang keajaiban yang mungkin tidak sepenuhnya bisa dijelaskan oleh sains. Chris tahu bahwa pengalaman itu akan membekas selamanya, baik dalam hidupnya maupun dalam kehidupan orang lain yang mendengar kisahnya. Kehidupan Chris Lemons setelah itu tidak pernah sama lagi. Ia memutuskan untuk tetap bekerja di industri penyelaman, namun dengan perspektif yang jauh lebih dalam tentang bahaya yang mengintai di bawah permukaan. Di sisi lain, ia lebih menghargai kehidupan dan waktu yang dimilikinya, selalu ingat bahwa setiap detik yang dilalui adalah berharga. Pada akhirnya, kisah Chris Lemons menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa kadang, dalam kehidupan yang penuh ketidakpastian ini, kita semua bisa menghadapi saat-saat yang tak terduga. Namun dengan keberanian dan tekad, bahkan yang paling mustahil pun bisa terjadi. Keajaiban nyata di dalam hidup seringkali datang saat kita hampir menyerah. Dengan ini, kisah Chris Lemons, 30 menit tanpa oksigen di dasar laut telah selesai. Semoga cerita ini bisa memberikan inspirasi dan pengingat bahwa dalam kegelapan, ada selalu harapan yang bisa ditemukan.